Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng. Apa kabar anak semua? Pak Guru harapkan kalian tetap sehat ya meskipun pandemi belum berakhir. Baiklah, kita sampai di kompetensi dasar 3.2 ya. Yang mana kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 telah kita lalui. Ya, kita masuk ke 3.2 dan 4.2 yang bisa kalian lihat ini ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan struktur teks deskripsi ya. Kemudian menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Kemudian yang ketiga menentukan jenis teks deskripsi. Yang keempat menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca ejaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja menuju ke materi kita. Yang pertama, struktur teks deskripsi ya. Untuk membuat teks deskripsi tentu diperlukan yang namanya struktur ya. Seperti membuat rumah juga kita perlu fondasi atau struktur yang mana untuk menyangga rumah tersebut. Dalam teks juga sama ya, ada 3 jenisnya atau 3. Yang pertama yaitu deskripsi umum atau identifikasi. Ini biasanya terletak di paragraf 1, yang mana deskripsi umum ini berisi tentang nama objek yang akan dideskripsikan, lokasinya di mana, sejarah lahirnya bagaimana, makna namanya, kemudian pernyataan-pernyataan umum tentang objek tersebut. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian, yang mana ini merupakan lanjutan dari deskripsi yang umum di atas, tetapi ini lebih rinci, lebih detail ya. Ini ditempatkan atau berada dalam paragraf yang kedua. Yang ketiga yaitu merupakan penutup, yang mana ini biasanya berisi simpulan atau kesan penulis teks tersebut terhadap objek yang telah dideskripsikan ya. Ingat, strukturnya ada 3, deskripsi umum atau identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan ketiga penutup yang berisi simpulan atau kesan. Masuk ke contoh teks deskripsi. Perhatikan contoh teks deskripsi berikut. Pak Guru ambil dari contoh teks deskripsi yang ada di buku paket kalian, yaitu rumah tongkonan. Kita perhatikan contohnya, mana yang merupakan identifikasi atau gambaran umum, mana yang merupakan deskripsi bagian, mana yang merupakan penutup. Baiklah, kita mulai dari paragraf pertama yang merupakan identifikasi atau gambaran umum dari objek tersebut. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berada dalam perbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyur itu atau terkenal karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah ini ya, paragraf 1 ini merupakan identifikasi atau gambaran umum dari objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan apa tadi? Yaitu rumah tongkonan. Kemudian lokasinya jelas tadi berada di Kabupaten Nrekang. Kemudian dilanjutkan dengan gambaran-gambaran umum dari objek tersebut. Masuk ke bagian kedua atau deskripsi bagian ya. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat rumah tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara
dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja, tanpa vernis dan tentu tanpa pelitur. Kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, demikian merupakan deskripsi bagian yang mana di situ dijelaskan memerinci ya, bahan-bahan dari rumah tongkonan itu terbuat dari kayu yang tidak sembarangan ya, itu bisa bertahan selama ratusan tahun awetnya. Kemudian ada ukiran-ukiran hias, ya, ukiran-ukiran yang menghias rumah tersebut. Kemudian hiasan di atapnya seperti apa, ya itu ada. Bahkan di atapnya itu diberikan tanduk kerbau, yang mana tanduk kerbau itu merupakan simbol kebangsawanan suku Toraja. Nah, paragraf 2 ini merupakan deskripsi bagian ya, yang mana menjelaskan lebih rinci lagi bagian-bagian objek rumah tongkonan. Nah, ini lebih detailnya. Kalau yang di awal tadi merupakan gambaran umumnya, kalau yang kedua ini merupakan deskripsi yang lebih detail atau lebih rinci. Kemudian yang ketiga, ya di sini contoh paragraf ketiga yaitu merupakan kesan umum. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Jadi kesan umumnya di sini ya, bangga memiliki warisan budaya yang memiliki nilai artistik yang sangat tinggi. Ya, demikian contoh teks deskripsi. Kemudian kita masuk ke unsur kebahasaan, ya. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu teks deskripsi itu menggunakan kalimat perinci. Kalimat perinci itu adalah kalimat yang berisi penjelasan atau uraian atau perincian yang lebih detail. Contoh, ayahku adalah orang baik. Nah, ini merupakan kalimat umum. Kemudian kalimat perincinya, dia adalah sosok yang bijaksana, lembut tutur katanya, dan suka menolong sesama. Ya, ini perincian dari orang yang baik tadi di sini ya. Sosok bijaksana, lembut tutur kata, dan suka menolong. Yang kedua, menggunakan kalimat dengan kesan indera. Contoh, pantai dengan pasir berwarna putih yang begitu luas. Seolah-olah kita bisa melihat pantai itu dengan pasir warnanya putih yang sangat luas. Jadi kesan indera yang dimunculkan di sini adalah kesan indera penglihatan. Seolah-olah kita bisa melihat apa yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian deburan ombak begitu kencang. Seolah-olah kita mendengar deburan ombak yang sangat kencang. Padahal kita tidak melihatnya langsung. Ya, jadi kesan inderanya di sini adalah kesan indera pendengaran, seolah-olah dapat didengar. Angin sepoi-sepoi membuat ingin berlama-lama di pantai. Kesan indera yang ditimbulkan atau dimunculkan adalah seolah-olah bisa dirasakan angin sepoi tadi. Kemudian yang ketiga, menggunakan sinonim atau persamaan makna. Contohnya, kata indah yang itu mempunyai makna yang sama dengan elok, permai, dan molek. Sedangkan ada kata mengherankan, ya, memiliki persamaan makna mengagumkan, memukau, dan fantastis. Kemudian yang keempat, unsur kebahasaan yang keempat menggunakan majas. Majas itu apa? Gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Ya, contohnya di sini, daun melambai-lambai di tepi pantai. Daun kok melambai-lambai ya, padahal daun itu tidak seperti manusia. Nah, majas personifikasi di sini adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah dia hidup. Ya, seperti daun tadi melambai-lambai. Ya. Yang kedua, rambutnya panjang bak mayang terurai. Ini adalah majas asosiasi atau majas perumpamaan. Ya, biasanya ada kata bak, kemudian
bagaikan, ya, dan seterusnya. Kemudian raja siang telah keluar dari peraduannya, yaitu merupakan majas metafora, yang mana persamaan sifat dan terdapat ungkapan. Contohnya raja siang. Raja siang itu adalah ungkapan yang artinya apa? Matahari, ya. Matahari telah keluar dari peraduannya. Kemudian kupu-kupu tersenyum melihat buaya tertipu. Kupu-kupu tersenyum melihat buaya tertipu, yaitu merupakan majas alegori, yang mana majas ini membandingkan tingkah binatang seolah-olah seperti manusia. Kupu-kupu kok tersenyum, ya? Ini berarti tingkah binatang seolah-olah seperti manusia. Yang kelima, penggunaan huruf kapital dan kata depan di. Huruf kapital di sini bisa digunakan di awal kalimat. Contohnya ini, ayah pergi ke pasar, A-nya besar, ya. Kemudian huruf pertama petikan langsung. Pak Rusdian berkata, silahkan masuk, Bud. Ya, di sini setelah petikan huruf besar atau huruf kapital. Huruf pertama nama gelar. Ia bergelar Sultan dengan nama lengkap Sultan Mahmudi, ya, di sini. Sultan, S-nya besar. Unsur nama geografi. Pantai Senggigi terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nama pantainya besar, kemudian unsur geografi, nama tempatnya, provinsinya, P besar, N Nusanya besar, N-nya besar, T-nya besar, Tenggara, T-nya besar, Barat, B-nya besar. Kemudian, selain huruf kapital, teks deskripsi juga biasanya menggunakan kata depan di. Kata depan di ini berfungsi sebagai kata depan yang mana jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak, itu sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di pantai terpisah, di belakang, ya, dikasih spasi terpisah, di atas dipisah, di bagian barat, ya, dipisah, di samping, ya, dipisah. Kalau sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Kemudian yang keenam, penggunaan kata khusus. Teks deskripsi selain, ya, ciri-ciri bahasaan di atas juga menggunakan kata khusus. Contoh kata khusus ini adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit. Contoh, kata umum melihat. Melihat itu bisa kita khususkan menjadi menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Lain kata atau lain contoh, indah. Indah itu merupakan kata umum. Contoh kata khususnya elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Ya, dari keenam ini masih ada lagi beberapa unsur kebahasaan. Ya, ini Pak Guru ambilkan yang umum. Nanti bisa dipelajari di buku paket yang telah kalian pinjam. Lanjut, kita ke jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, ya, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Contohnya tadi yang sudah kita bahas, rumah tongkonan berarti hanya teks deskripsi yang berdiri sendiri tanpa ada tambahan apapun, ya. Kemudian yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari cerpen, novel, lagu, iklan, ya. Di dalamnya juga ada teks deskripsi, ya, dalam cerpen, novel, lagu, dan iklan. Baiklah, kita masuk ke tugas. Ini tugas yang harus kalian selesaikan setelah memperhatikan pemaparan materi tadi, ya. Tugasnya, deskripsikan satu di antara tempat-tempat yang disebutkan di bawah ini. Pilih salah satu dari 5 ini, ya. Deskripsi yang kamu buat harus berisi tentang ukuran, lokasi, dan tipe kota atau desa yang kamu pilih. Sebutkan juga hal-hal yang menjadi ciri khasnya. Uraikan juga perasaanmu terhadap tempat tinggalmu atau alasan mengapa betah atau sebaliknya. Ada 5, silakan dipilih salah satu. Lingkungan tempat tinggalmu, kota atau desa yang kamu kenal dengan baik. 3, tempat wisata yang ada di daerahmu. 4, tempat unik yang ada di daerahmu. 5, pementasan seni daerah yang ada di daerahmu. Pak Guru sarankan untuk membuat teks deskripsi ini harus berpedoman pada struktur teks deskripsi yang ada 3 tadi. Kemudian kalian harus juga memperhatikan tanda baca, kemudian unsur kebahasaannya. Kemudian saran yang kedua yaitu kalian harus menuliskan di selembar kertas terlebih dahulu, baru disalin ke dalam link berikut. Ya, kita masih gunakan link Google Form yang mana sudah tersedia bagian-bagiannya, judulnya apa, kemudian
yang berisi deskripsi umumnya seperti apa, kemudian deskripsi bagiannya apa, kemudian penutupnya apa ya, ada semua di Google Form. Yaitu kalian bisa mengklik link berikut bit.ly atau garis miring 3G V besar Q D F C, yang mana nanti akan Pak Guru bagi di grup kalian ya. Semoga berhasil, tetap sehat selalu di rumah, jangan sungkan untuk bertanya jika tidak paham atau kurang paham ya. Demikian yang Pak Guru dapat sampaikan, kita bisa lanjutkan dalam grup ya jika tidak atau ada kendala. Terima kasih Pak Guru, akhiri selamat pagi, tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.